Halo, ya. Haleluya. Bisa dengar? Ya, mantap. Haleluya. Haleluya. Nama saya Pendeta Dir Diki Kando. Puji Tuhan, Tuhan percayakan saya sebagai gembala sidang Jemaat GPD Alpha Omega Wawondula. Dan dalam tugas gereja, Tuhan izinkan saya sebagai wakil bendahara Majelis Daerah Sulawesi Selatan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saudara, bicara tentang coronavirus itu memang begitu menakutkan, sangat menakutkan. Tapi puji Tuhan, namanya kita Pantekosta. Pantekosta itu tetap membara dalam hidup kita. Saudara, kami begitu takut ketika dengar ada yang namanya corona. Daerah kami dari kota Makassar sekitar 12 sampai 13 jam perjalanan dengan kendaraan untuk dengan mobil pribadi bisa 12 sampai 13 jam perjalanan dari kota Makassar. Dan puji Tuhan, kami sangat kaget. Tiba-tiba kami diminta untuk diperiksa, diadakan pemeriksaan. Kami tidak rapid, tapi kami langsung swab. Saya bersama istri dan anak mantu saya harus diminta ke puskesmas untuk diadakan swab. Kenapa? Karena ada jemaat kami yang dilihat positif, didapati positif, dan hasil penelusurannya dia bertemu dengan kami. Jadi makanya kami harus dipanggil ke puskesmas dan kami harus diperiksa. Hasil pemeriksaan swab kami, saudara, begitu mengagetkan saya sebagai pendeta. Saya sudah berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Di tengah-tengah COVID yang terjadi, saya selalu berdoa, Tuhan jaga kami, lindungi kami, Tuhan. Tiba-tiba saya itu di swab sekitar pertama tanggal 6 Mei, saya itu di swab dan hasilnya pemberitahuannya itu pada tanggal 11 Mei. Saya diberitahu oleh pihak medis kesehatan bahwa saya pendeta, anak saya itu positif mengidap COVID-19. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya kaget. Apa? Saya dari tadi saya terlambat. Ketika saya dengar bahwa saya ini kena COVID-19 dan saya diberitahu oleh medis, Pak Pendeta, Ibu Pendeta tidak kena, tapi Pak Pendeta sama anaknya Pak Pendeta kena. Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan dalam keadaan yang begitu menegangkan, sementara di pihak lain kami tetap beribadah, sementara di pihak lain ada orang yang banyak tidak setuju dengan ibadah, tapi hati saya sebagai Pantekosta tidak pernah takut dengan penyakit. Pantekosta itu bertumbuh menjadi gereja yang besar karena kekuatan Roh Kudus, saudara. Tapi puji Tuhan, saya kena. Waktu saya kena hancur saya, saudara. Waktu saya kena, dikatakan saya kena COVID-19, saya masuk di kamar, saya menangis kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang ini sebuah komitmen saya untuk melayani Tuhan, memimpin ibadah, Tuhan, saya siap. Apapun yang akan terjadi. Tapi Tuhan, ini di tengah-tengah permasalahan begitu berat saya harus hadapi. Tekanan semua. Waktu itu di daerah kami itu bicara tentang COVID begitu menakutkan. Orang begitu menyedihkan kena COVID itu, dia dikucilkan di semua. Banyak pendeta juga mengucilkan saya. Banyak pendeta mulai menekan saya. Tapi saya percaya Tuhan tidak, Tuhan. Kalau ini dari Tuhan, Tuhan pasti bela. Lewat COVID ini nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, pada akhirnya saya diminta untuk dikarantina. Di daerah kami ada sebuah tempat karantina. Tempat karantina itu kami harus dibawa ke sana. Oke, tapi ada yang saya mau saksikan. Ketika saya dalam keadaan frustasi, sebagai hamba Tuhan, saya berpikir, Tuhan tolong, kenapa ini bisa terjadi? Saya dalam keadaan saya tertidur di tempat tidur saya menangis. Tiba-tiba saya baca kitab 2 Korintus 12. Di sana dikatakan ada sebuah kebenaran yang ditulis oleh Paulus. Dia sudah 3 kali berdoa supaya utusan iblis itu pergi. Tapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku.
Saya langsung menangis, ampuni saya Tuhan. Tadinya saya kecil hati, kenapa saya bisa kena COVID? Tuhan, saya begitu sedih. Tapi ketika saya dapat ayat itu, saya bilang tidak ada tujuan Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kembali hati saya senang. Saya begitu bahagia. Tidak Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan akan buat saya. Puji Tuhan. Akhirnya saya harus di karantina, di namanya daerah kami disebut dengan All Camp. Tempat itu adalah biasanya dihuni oleh di sini ada PT Vale. PT Vale itu terkenal dengan salah satu pabrik nikel terbesar juga di Indonesia. Jadi tempat itu dikhususkan kepada pegawai-pegawai staf yang tinggal di sana. Tapi akhirnya itu dibuat tempat itu untuk menjadi karantina bagi orang yang kena COVID-19. Dan puji Tuhan, saya nginap di situ. Ya, saya tidak kerja di Vale, tapi saya dapat fasilitas Vale. Puji Tuhan, saya dapat fasilitas sebagai di sana pegawai staf. Saya nginap di sana. Segala sesuatu disiapkan. Yang jadi pertanyaan saya sakit apa? Saya sakit. Saya tidak merasakan saya sakit. Orang bilang saya ini OTG, orang tanpa gejala. Saya bersama dengan anak saya ke sana. Saya cuma berdoa, Tuhan, kenapa Tuhan bawa saya ke sini? Tentunya ada tujuan Tuhan. Kenapa saya dibawa ke tempat ini? Kenapa saya harus mengalami pengalaman yang begitu pahit? Secara organisasi saya ditekan, secara pelayanan tentunya saya menghadapi tekanan. Tapi puji Tuhan, ternyata di sana Tuhan bawa saya juga bisa melayani. Tidak ada pendeta lain bisa diizinkan untuk bisa melayani di All Camp tempat itu. Tidak bisa, karena itu hanya orang yang corona yang bisa ke sana. Puji Tuhan. Di daerah kami ada pendeta Sombalu, salah satu senior kami. Saya bilang memang ini daerahnya, saya sebut dengan Papi, tapi Papi tidak boleh kemari. Saya bisa. Puji Tuhan. Barangkali itu yang saya lihat. Tuhan bawa saya ke sana. Saya mulai dalam setiap ibadah, kami ibadah. Orang melihat siapa itu. Oh, pendeta kena. Bersama dengan istri. Akhirnya istri saya juga kena. Tadinya dibilang sekitar 26 sampai 28 jam pertama tidak kena istri saya. Dibilang negatif. Tapi tiba-tiba 28 jam berikut dikabarkan istri saya ternyata positif juga. Istri saya juga dibawa ke sana. Jadi kami ibadah di tempat sana dan puji Tuhan, Tuhan banyak menolong kami. Selama di sana fasilitas luar biasa. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Di sinilah yang saya namakan kasih karunia Tuhan. Yang tadinya kami banyak dicemooh oleh masyarakat sekitar, gereja-gereja sekitar, mereka mencemooh, itu akibat disebut ini dengan kepala batu. Tetap ibadah. Saya cuma bilang, kalau ibadah itu soal utama, soal apapun saya siap hadapi, apapun yang terjadi, karena itu sebuah kebenaran. Saya ingat istri saya membuat sebuah statement tentang 3 pemuda Ibrani, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego 4 ya. Ternyata mereka diperhadapkan dengan perapian yang menyala. Saya percaya Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah berdoa supaya kalau boleh vonis itu dibatalkan, tapi ternyata tidak. Api semakin dipanaskan oleh Nebukadnezar. Tapi puji Tuhan, ternyata api itu tidak bisa menyentuh. Rambut kepala pun tidak bisa tersentuh oleh api yang membara itu. Tapi bukan api itu tidak punya kekuatan. Ternyata algojo yang mengangkat 3 pemuda Ibrani ini cuma kena jilatan api. Mati mereka. Tapi 3 pemuda Ibrani luar biasa. Tuhan tolong. Mereka beria-ria. Dan saya bilang terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah COVID-19. Saya beria-ria saudara. Sampai ada teman-teman kami buat sebuah film pendek. Sepertinya saya pimpin sebuah demo. Padahal kami lagi bersuka cita. Kami puji Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan izinkan bisa bersaksi kepada saudara-saudara sepupu saya. Banyak juga yang kena. Saya bersaksi bagaimana Tuhan menolong kami. Bagaimana Tuhan boleh. Saya bilang jangan takut. Tetap jangan takut. Semangat. Kita harus jaga imun. Tapi ingat, iman harus kita jaga. Iman. Kalau iman kita, kalau memang kepada Tuhan kita berdoa, Tuhan pasti imun kita naik. Dan puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan bawa kami kepada pengalaman yang indah. Segala fasilitas Tuhan siapkan semuanya. Walaupun saya sadar 21 hari saya harus di karantina sampai pada akhir saya diputuskan saya sehat total. Tentunya yang pertama saya mengikuti swab, saya yang kedua swab pertama dinyatakan saya positif. Swab yang kedua saya bilang Tuhan,
Kalau memang ini seizin Tuhan, saya harus negatif. Ini swab saya yang kedua. Tidak boleh Tuhan, harus negatif supaya orang tahu kalau saya khotbah berarti benar saya bilang. Dan puji Tuhan, hasil swab saya negatif yang kedua. Tapi harus satu kali lagi swab. Saya harus, waduh, bagaimana ini Tuhan? Ada teman-teman saya swab kedua itu negatif, tapi swab ketiga positif, jadi harus ditambah lagi 2 kali. Saya bilang, Tuhan jangan permalukan Tuhan. Tidak Tuhan, saya tidak mau lagi di sini, saya mau keluar. Saya sudah beritakan Injil, saya sudah melayani, tapi Tuhan pasti tolong. Dan puji Tuhan, swab yang kedua saya harus ikuti sekitar tanggal 28 Mei. Itu swab yang ketiga maksud saya ya. Pertama di puskesmas saya dinyatakan positif, yang kedua di rumah sakit Inko saya puji Tuhan negatif, dan swab saya yang ketiga sekitar tanggal 28 Mei saya dinyatakan negatif. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan menolong saya. Oh terima kasih Tuhan. Tapi ada lagi kesyukuran saya karena saya bisa menemani jemaat yang kena dengan COVID-19. Hati gembala di mana kalau ada jemaat kena dan dia tidak bisa kunjungi, saudara. Tapi puji Tuhan, saya bisa bersama-sama dengan jemaat. Saya saling menguatkan mereka, bikin ibadah pagi, malam. Kami bikin ibadah, kami baca ayat firman Allah. Saya bekali jemaat itu, puji Tuhan dan puji Tuhan. Dan ternyata keluarga besar GPD Alpha Omega Wonula pada waktu itu ada 11 kami kena, termasuk cucu saya yang terakhir. 11 orang kena COVID-19, tapi saya bersyukur Tuhan tolong. Tidak ada satupun yang harus pakai ventilator, yang harus pakai oksigen. Tidak ada, semua sehat. Dan saya bilang terima kasih Tuhan, ini pembelaan Tuhan bagi kami. Orang Pantai Kosta tidak takut dengan ancaman. Orang Pantai Kosta ketika Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, orang sakit kita datangi dan orang sakit sembuh. Tapi kadangkala corona ini membuat iman kita seringkali hancur. Sudah takut lagi beribadah. Kenapa? Corona. Itu pengalaman, itu tidak bisa dibangun. Walaupun kita harus akui, wah itu ada anjuran. Tapi saudara, saya ingat Pantai Kosta tidak pernah takut. Orang Pantai Kosta itu bekerja dengan luar biasa dan Pantai Kosta itu berkembang. Saya mau beritahu, itu karena Roh Kudus, ada mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi. Pantai Kosta tidak takut dengan apa yang namanya penyakit ini. Puji Tuhan, Tuhan tolong. Walaupun ada bilang, wah jangan sombong rohani. Tidak, saya mau tunjukkan bahwa Tuhan saya besar. Sehingga puji Tuhan, saya bersama istri saya, anak saya, cucu saya, salah satu pengerja kami kena. Puji Tuhan, sehat sekarang, sehat. Jemaat-jemaat yang kami layani, puji Tuhan, Tuhan kasih sehat semua tanya, bagaimana? Ada sakit? Tidak, semua sehat. Bahkan saya jujur, sekitar 5-7 kilo bertambah berat badan saya. Istri saya juga bertambah. Wah, saya bilang puji Tuhan, ini yang namanya kasih karunia. Jangan takut dengan masalah. Masalah jangan menakut-nakuti kita. Masalah jangan membuat iman kita jadi kerdil. Karena Pantai Kosta, Roh Kudus ada. Saya percaya Roh Kudus akan membakar kita. Kalau toh Tuhan izinkan mati, Paulus bilang mati adalah sebuah keuntungan. Puji Tuhan. Tapi untuk nama Tuhan dipermuliakan. Orang yang tadinya bicara negatif dengan kami, puji Tuhan akhirnya diam. Kenapa? Orang langsung dilihat bagaimana kami sehat, kami tidak ada apa-apa, tidak ada masalah apa-apa, saudara. Saya bilang begini, memang secara fisik kami tidak ada apa-apa. Ini corona dia tidak bikin sakit secara fisik, tapi dia cuma bikin malu kami. Tapi puji Tuhan, karena nama Tuhan dipermuliakan, dan puji Tuhan, kami suami istri sehat, cucu kami, anak kami sehat, jemaat yang kena dengan kami, puji Tuhan sehat-sehat. Tadinya orang pada takut dengan COVID-19, tapi ketika mereka melihat keadaan kami, puji Tuhan mereka jadi wah optimis, tetap sehat. Saya bilang tidak mungkin. Tuhan berfirman Keluaran 23-25, kalau kita beribadah, makanan minuman kita Tuhan jamin. Tuhan bilang virus bakteri dihalaukan, penyakit dilalukan. Itu iman, itu harus ditumbuhkan. Dan kalau kita lakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, iman kita, saya percaya mujizat bukan cuma kata orang, mujizat akan jadi sebuah pengalaman. Jadi pengalaman kita semua. Pantai Kosta, jangan cuma kutip kesaksian, tapi mari alami hidup bersama dengan Tuhan. Ada mujizat bersama dengan Tuhan.
Pantekosta, heranlah. Pantekosta, heranlah. Tuhan selalu menolong kita. Tidak sehelai rambut kita akan jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan, mau kemana? Tetap Tuhan pasti pelihara, Tuhan jaga. Tetap jaga hati kita, jaga iman kita, jaga kebenaran. Dan utamanya, api yang membakar itu jangan padamkan. Dia akan menyala, membakar kita semua. Dan kita akan melihat mujizat demi mujizat akan terjadi dalam pelayanan kita. Haleluya. Maaf kalau kepanjangan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. 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 Selamat malam. Tuhan Yesus berkati. Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Ya, dahsyat. Pak Diki sudah ngalamin mujizat Tuhan. Demikian juga Pak Heri Tendian juga